Banyak orang menertawakan hal ini, menganggapnya mitos murahan, cerita orang tua, atau sekadar kebetulan. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Weton Legi dikenal berhati lembut, berenergi halus, dan sensitif terhadap getaran di sekitarnya. Ketika ia bersinggungan dengan jenis hewan berenergi panas, benturan itu tak selalu meledak seketika. Ia bekerja diam-diam, rezeki seret tanpa sebab, emosi mudah naik, rumah terasa tak tenang, dan hidup seperti terus diuji. Banyak yang baru sadar setelah semuanya terjadi. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Tidak semua yang bisa dipelihara selaras dengan jiwamu. Banyak yang meremehkan, inilah jenis hewan berenergi panas yang bertabrakan dengan weton Legi. Ketika yang halus bertabrakan dengan yang panas. Dalam kebudayaan Jawa, hidup tidak pernah dipandang dengan peristiwa acak. Segala sesuatu diyakini memiliki tatanan, getar, dan keselarasan, mulai dari hari kelahiran, arah mata angin, hingga makhluk hidup yang menemani keseharian manusia. Weton, dalam pandangan ini, bukanlah ramalan nasib. Ia adalah peta energi bawaan, sebuah konfigurasi halus yang membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia. Di antara semua weton, Legi menempati posisi yang unik. Ia bukan weton keras, bukan pula dominan. Legi adalah energi manis, halus, dan meneduhkan, seperti air tenang yang justru menyimpan daya hidup paling kuat. Namun disinilah persoalannya. Energi yang halus tidak selalu kuat menghadapi tekanan panas yang terus-menerus. Bukan karena lemah, melainkan karena sifat dasarnya memang menyerap, bukan melawan. Dan di titik inilah, pembahasan tentang hewan berenergi panas menjadi relevan. Energi panas dalam tradisi Jawa. Dalam kosmologi Jawa, alam semesta dipahami melalui prinsip Ruwabhineda, panas dan dingin, keras dan lembut, aktif dan pasif. Energi panas, atau yang kerap disebut panas batin, bukan sekadar soal mudah marah atau temperamen kasar. Ia adalah getaran naluriah yang hidup, bergerak, dan memancar dari dalam makhluk itu sendiri. Energi ini bekerja lebih halus namun jauh lebih kuat, karena ia memengaruhi ruang, suasana, dan batin siapapun yang berada di dekatnya. Panas batin mencakup dorongan instingtif yang selalu ingin bereaksi lebih dulu sebelum berpikir, agresi laten yang tidak selalu tampak, tapi siap meledak ketika merasa terancam, suara keras dan getaran tajam yang memecah ketenangan, mengganggu ritme energi halus, serta dominasi wilayah, dorongan alamiah untuk menguasai ruang dan menandai kekuasaan. Yang paling berbahaya, energi ini ditandai oleh reaksi cepat tanpa kontemplasi, bergerak dulu, menimbang belakangan. Bagi jiwa seperti weton Legi yang hidup dari keseimbangan rasa dan kehalusan batin, pertemuan dengan energi panas bukan sekadar tidak nyaman, melainkan bisa menjadi benturan terus-menerus yang menggerogoti ketenangan hidup secara perlahan namun pasti. Sementara itu, energi Legi bergerak pada jalur yang sama sekali berbeda. Ia tidak memaksa, tidak menyerobot, dan tidak meledak-ledak. Energi ini hidup dari penerimaan, kemampuan menerima keadaan tanpa melawan arus semesta. Ia menjaga keseimbangan, menempatkan rasa dan logika dalam porsi yang selaras. Dari sanalah lahir ketenangan yang bukan lemah, melainkan matang. Legi juga memiliki daya tarik alami. Tanpa banyak bicara, tanpa pamer kekuatan, orang dan peluang datang dengan sendirinya.
Dan soal rezeki, Legi tidak mengenal jalan pintas. Rezekinya mengalir perlahan namun stabil, tumbuh sedikit demi sedikit, tapi mengakar kuat dan tahan lama. Karena itulah, ketika energi ini dipaksa berdampingan dengan panas yang tergesa dan agresif, harmoni yang seharusnya terjaga bisa perlahan terkikis tanpa disadari. Secara teoritis, ketika dua energi dengan karakter ekstrim ini bertemu terus-menerus dalam satu ruang hidup, maka yang terjadi bukan harmoni, melainkan gesekan batin yang tak kasat mata. Sementara itu, energi Legi berjalan di jalur yang lembut namun dalam. Ia bertumpu pada penerimaan, nrimo ing pandum, bukan pasrah tanpa daya, melainkan sadar akan porsi dan waktunya sendiri. Energi ini menjaga keseimbangan, urip kudu seimbang, ojo kemrungsung lan ojo sembrono, sehingga langkah selalu terukur dan tidak melukai batin sendiri. Dari keseimbangan itulah tumbuh ketenangan, hati ayem, pikiran meneng, keadaan di mana jiwa tidak mudah goyah meski angin kehidupan datang dari berbagai arah. Legi dianugerahi daya tarik alami yang sunyi namun kuat, ora dumeh, ora umuk, nanging padange katon tanpa disorot. Ia tak perlu berteriak untuk didengar, tak perlu mendesak untuk diakui. Dan soal rezeki, energi Legi bekerja dengan irama semesta. Alon-alon waton kelakon, sabar kui jembar rezekine. Rezeki mengalir perlahan tapi stabil, seperti banyu mili sing ora net pedhot, menghidupi dengan tenang dan berjangka panjang. Maka ketika energi selembut ini terus-menerus bersinggungan dengan panas yang kasar dan tergesa, sing alus bisa kegores, sing ayem bisa keganggu, dan ketidakharmonisan itu merembes pelan-pelan ke dalam hidup. Ular, energi panas yang tersembunyi dan menekan. Dalam simbolisme Jawa kuno, ular bukan sekadar hewan. Ia adalah perlambang tekanan laten, energi panas yang tidak meledak, tetapi mengendap. Ular bergerak tanpa suara. Ia tidak menyerang dengan gaduh. Namun justru karena itulah, energinya dianggap berbahaya bagi weton seperti Legi. Secara mistis, ular tidak pernah dipandang sekadar hewan biasa. Ia adalah simbol ketegangan batin yang tersembunyi. Tegang sing ora katon, nanging kroso. Energinya melilit, menekan dari dalam, membuat batin seakan selalu siaga meski tak ada ancaman nyata. Inilah sebabnya kehadiran ular sering dikaitkan dengan kecemasan tanpa objek yang jelas. Rasa was-was datang tiba-tiba, hati ora penak tanpa sebab, pikiran gelisah padahal keadaan tanpa aman. Lebih jauh, ular memancarkan kewaspadaan berlebihan, energi, siap menyerang atau diserang, yang tak pernah benar-benar padam. Dalam pandangan kejawen, ini disebut eling sing keblabasan, terlalu awas hingga kehilangan rasa tenang. Mata batin menjadi tajam, tapi hati kehilangan kelembutan. Bagi jiwa seperti weton Legi yang membutuhkan rasa ayem untuk membuka pintu rezeki dan ketentraman, energi ular dapat menanam benih curiga, membuat hidup terasa seperti selalu berada di ambang bahaya. Urip koyo dicekel rasa was-was, ora tahu rampung. Dalam konteks akademi simbolik, ini disebut panas terpendam, energi yang tidak dilepaskan, tetapi terus menekan dari dalam. Bagi Legi yang alamiah menyerap suasana, energi ini bisa membuat batin cepat lelah, menumpuk pikiran, menciptakan rasa tidak tenang meski tidak terjadi apa-apa. Harimau dan macan, api dominasi dan tekanan kuasa. Harimau dalam kebudayaan Jawa adalah simbol kekuasaan, kekuatan,
dan dominasi wilayah. Energinya terang, panas, dan menuntut pengakuan. Dalam kajian simbolik, harimau mewakili energi api yang menekan dari luar. Ketika energi seperti ini bersinggungan dengan Legi, yang terjadi bukanlah benturan keras. Legi tidak melawan, orang balela. Legi tidak menyerang, orang gugu hawa nepsu. Legi justru menyerap, nampani kabesing teko. Dan disitulah masalahnya bermula. Karena apa yang diserap terus-menerus, terutama energi yang dominan dan panas, perlahan akan mengendap di dalam batin Legi tanpa sempat disaring. Energi dominan yang terus hadir bisa menekan intuisi Legi. Roso singbien peka dadi samar, suara batin melemah, keputusan terasa ragu. Ia lalu memaksa Legi bertindak di luar ritme batinnya. Kudu cepat, kudu tegas, kudu wani. Padahal jiwa Legi bekerja dengan irama tenang dan bertahap. Dalam jangka panjang, tekanan ini mengubah kelembutan menjadi kelelahan. Halus dadi kesel, sabar dadi abot. Legi tampak baik-baik saja di luar, namun di dalam rasa terkuras, seolah membawa beban yang bukan miliknya. Dan tanpa disadari, bukan hanya ketenangan yang hilang, tapi juga arah hidup yang perlahan menjauh dari jalur aslinya. Secara mistis, ini dikenal sebagai energi kelebihan api. Api yang tidak dipadamkan, tapi juga tidak diarahkan. Ayam jago, getaran suara dan ketajaman refleks. Ayam jago sering diremehkan karena dianggap hewan biasa. Namun dalam kajian energi tradisional, ayam jago adalah penanda waktu, teritorialitas, dan kesiagaan ekstrim. Suara kokoknya bukan sekadar bunyi. Ia adalah gelombang energi. Bagi weton Legi yang dikenal sangat sensitif terhadap suasana dan getaran sekitar, hal-hal yang tampak sepele justru memberi dampak paling dalam. Suara keras yang berulang, teriakan, kokokan tajam, atau hentakan mendadak, perlahan mengganggu ritme batin, irama ati dadi ora selaras. Bukan karena Legi lemah, tetapi karena jiwanya bekerja dengan frekuensi halus yang mudah tergeser oleh gelombang kasar. Ketajaman refleks ayam jago, sikap selalu siap menantang dan bereaksi cepat, memancarkan sinyal kewaspadaan konstan. Tanpa disadari, ini memicu ketegangan halus pada Legi. Roso tegang sing ora katon nanging keroso. Tubuh mungkin diam, tapi batin seakan terus berjaga, sulit benar-benar rileks. Akibatnya, suasana rumah menjadi panas tapi tidak terlihat, tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah nyata, namun rasa sumpek, cepat lelah, dan gelisah sering muncul tanpa sebab jelas. Dalam pendekatan akademis energi, kondisi ini dikenal sebagai overstimulasi getaran, ketika sistem batin menerima rangsangan berlebih dalam waktu lama, sehingga kapasitas adaptasi menurun. Bagi Legi, overstimulasi ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan bisa mengaburkan intuisi, menurunkan kualitas istirahat, dan perlahan menggerus keseimbangan hidup yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Kambing jantan, energi nafsu dan dorongan primitif. Dalam simbolisme Jawa, kambing jantan bukan sekadar hewan ternak, melainkan representasi energi panas paling mentah. Ia melambangkan libido yang kuat dan mendesak, ambisi mentah yang ingin segera dipenuhi tanpa menimbang akibat, serta dorongan bertahan hidup yang kasar, urip nganggo tenaga, dudu nganggo rasa. Energi ini bergerak lurus, keras, dan menuntut pelampiasan.
Ia bukan energi yang dipandu kesadaran tinggi, melainkan digerakkan oleh naluri dasar, lapar, hasrat, kuasa, dan dominasi. Legi, sebaliknya, bekerja melalui jalur yang berlawanan. Ia bergerak lewat rasa, ngrasa luwih dhisik tinimbang lakoni, melalui pertimbangan, menimbang baik buruk sebelum melangkah, serta empati, kemampuan membaca suasana dan perasaan sekitar. Ketika energi naluriah yang kasar seperti ini hadir secara dominan di ruang hidup Legi, yang terjadi bukan konflik terbuka, melainkan gesekan batin yang terus-menerus. Sing alus ketiban sing atos, rasa menjadi berat, empati berubah menjadi beban, dan pertimbangan batin terkikis oleh dorongan yang terlalu cepat dan terlalu keras. Dalam jangka panjang, Legi bisa merasa kehilangan kejernihan, mudah lelah secara emosional, dan hidup seolah dipaksa berjalan dengan irama yang bukan miliknya. Ketika energi naluriah kasar ini hadir dominan, keputusan Legi bisa kehilangan kejernihan. Muncul dorongan impulsif. Stabilitas batin terganggu. Bukan karena Legi menjadi buruk, melainkan karena ritme alaminya dipaksa berubah. Anjing agresif, energi siaga tanpa henti. Anjing agresif melambangkan kesiapsiagaan ekstrim. Ia selalu waspada, selalu siap bereaksi. Energi ini bersifat panas, cepat, dan tajam, selalu bergerak, selalu bereaksi, dan jarang memberi ruang untuk hening. Ia hidup dari kewaspadaan konstan, ora tahu tenang, ora tahu meneng. Bagi Legi, kondisi seperti ini perlahan menjadi beban batin. Kewaspadaan yang berlebihan menciptakan tekanan dari dalam, rasa kenceng nanging orang ngerti sebabe, seolah jiwa terus dipaksa siaga tanpa alasan jelas. Akibatnya, ketenangan sulit tercapai, tubuh mungkin beristirahat, tetapi batin tetap terjaga, sulit benar-benar pulih. Dalam suasana seperti itu, hidup terasa ramai secara emosional, tidak selalu ada konflik, namun perasaan penuh, sesak, dan mudah lelah sering muncul. Emosi kecil terasa besar, keputusan ringan terasa berat. Dalam terminologi energi tradisional, keadaan ini disebut panas reaktif, energi yang tidak pernah diam, selalu menuntut respons, selalu memancing gerak. Dan bagi Legi yang sejatinya tumbuh dalam keheningan dan keseimbangan, panas reaktif ini dapat perlahan menggerus daya hidup tanpa pernah tampak sebagai masalah yang jelas. Kesalahpahaman besar, ini bukan pantangan kaku. Perlu ditekankan, baik secara akademis maupun etis, bahwa pembahasan ini bukan larangan mutlak dan sama sekali bukan ajakan untuk menilai benar salah secara kaku. Ini adalah pembacaan keselarasan energi, sebuah cara memahami hubungan timbal balik antara watak batin dan lingkungan hidup. Tradisi Jawa sejak awal tidak mengajarkan penghindaran membabi buta, orang mung nyingkiri tanpa ngerteni, melainkan menuntun pada pengenalan diri, ngerti sapa awakmu, kesadaran ruang hidup, eling marang papan lan suasana, serta keseimbangan antara batin dan lingkungan, urip kudu selaras, dudu mung kuat dewe. Karena itu, jika seorang Legi mampu menyeimbangkan energi panas dengan kesadaran, panas ora dilawan, nanging diwawas, memberi ruang netralisasi melalui pengaturan jarak, ritme, dan suasana, serta tidak membiarkan satu energi mendominasi. Ojo nganti siji ngrebut kabeh, maka benturan bisa diredam. Energi tidak harus diusir, cukup ditata. Dalam laku Jawa,
Inilah inti kebijaksanaan, dudu milangke sing ono, nanging nyelarasake supaya urip tetep ayem lan kebak doyo. Keselarasan sebagai jalan hidup. Akhirnya, pembahasan ini mengajak kita pada satu pemahaman mendalam. Hidup bukan tentang menghindari panas, tetapi tentang mengelola keseimbangan. Weton legi tidak diciptakan untuk bertarung. Ia diciptakan untuk menenangkan, mengalirkan, dan menarik. Dan ketika energi panas hadir tanpa kendali, bukan dunia yang salah, melainkan kita yang perlu menata ulang ruang batin dan ruang hidup. Karena dalam pandangan Jawa kuno, sopo sing iso enjo keseimbangan batine, iku sing sejatine menang marang urip.